Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Biaya Diferensial atau Differential Cost Analysis. Kelompok kami yang beranggotakan Fahmi Fahreza, Fatul Adli, Diana Barwati, Zaini Fadia Putri, Winda Ayu Putri Ningtyas. Analisis biaya diferensial. Biaya diferensial adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu usulan proyek atau memperluas aktivitas yang telah dilakukan. Biaya diferensial meliputi semua pengeluaran tunai yang diperlukan, baik bersifat tetap maupun variabel. Manfaat analisis biaya diferensial. Yang pertama, analisis biaya diferensial digunakan untuk menentukan kenaikan pendapatan biaya dan margin laba sehubung dengan beberapa kemungkinan cara untuk menggunakan fasilitas tetap atau kapasitas yang tersedia. Yang kedua, analisis biaya diferensial ditunjukkan untuk mengamati perilaku yang terjadi antara biaya tetap fixed cost dengan biaya variable cost apabila dikaitkan dengan estimasi kenaikan pendapatan. Karakteristik penting dalam biaya diferensial. Yang pertama, biaya tersebut merupakan biaya yang akan datang. Yang kedua, biaya tersebut berbeda di antara sejumlah alternatif. Contoh-contoh pengambilan keputusan. Contoh-contoh pengambilan keputusan yang dapat memanfaatkan analisis biaya diferensial yaitu yang pertama, menerima atau menolak pesanan pelanggan, kedua, mengurangi harga dari satu pesanan khusus, ketiga, mengurangi harga di pasar yang kompetitif, keempat, mengevaluasi alternatif buat atau beli, kelima, memperluas, menutup, atau menghilangkan suatu fasilitas, keenam, meningkatkan, memotong, atau menghentikan produksi dari produk tertentu, ketujuh, menentukan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut, kedelapan, memilih di antara alternatif rute proses produksi produk, yang kesembilan, menentukan harga maksimum yang akan dibayar untuk bahan baku. Menerima atau menolak pesanan tambahan pelanggan. Biaya diferensial sebaiknya dipertimbangkan ketika suatu keputusan melibatkan perubahan dalam output. Biaya diferensial dari penambahan produksi adalah selisih antara biaya produksi output sekarang dengan biaya output lebih besar yang direncanakan. Berikut contoh soal dari PT Panen Raya. Kapasitas produksi PT Panen Raya memproduksi 18.000 unit per bulan. Pada pertengahan bulan Januari 2012, perusahaan tersebut telah memproduksi dan menjual 10.000 unit dari produksinya di bulan tersebut dengan harga 14.000 per unit. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 10.000 unit tersebut adalah sebagai berikut. Biaya bahan langsung sebesar 20 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 35 juta, biaya overhead variabel sebesar 15 juta, biaya overhead tetap sebesar 24 juta, biaya pemasaran variabel sebesar 10 juta, biaya pemasaran tetap sebesar 4 juta, dan biaya administrasi sebesar 9 juta. Jadi total dari biaya-biaya ini adalah 117 juta. Keterangan di bawah. Setelah menjual 10.000 unit produksinya, salah satu pelanggan PT Panen Raya, yaitu PT Pelangi, pada akhir bulan Januari 2014 mengajukan penawaran pembelian sebanyak 6.000 unit produk. PT Panen Raya menjual dengan harga 10.000 per unit. Pertanyaannya, bisakah tawaran tersebut diterima? Dan jelaskan alasannya. Berikut jawaban dari contoh soal di atas. Diketahuinya di situ kapasitas produksi sebesar 18.000 unit, produksi awal sebesar 10.000 unit, harga jual awal 14.000 unit, produksi tambahan sebesar 6.000 unit, dan harga jual tambahan itu sebesar 10.000 rupiah. Berikut kolom-kolom tabel dari penjualan 10.000 unit
itu sebesar 140 juta, dan penjualan tambahan 6.000 unit sebesar 60 juta. Berikut kolom-kolom tabel biaya bahan langsung, BTKL, biaya operator variabel, overhead tetap, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap. Dalam penjualan 10.000 unit, nominal laba usahanya itu adalah 230 juta dari penjualan ditambah dengan semua biaya. Next. Kesimpulannya, pada dasarnya pesanan tambahan harga yang lebih rendah dibandingkan harga yang diterima perusahaan dapat menghasilkan margin kontribusi atau pendapatan bersih antara harga jual dan biaya variabelnya positif. Pesanan tambahan tersebut masih dapat diterima karena dalam kasus ini pendapat margin kontribusi itu yang diterima perusahaan adalah sebesar 2.000 per unit. Dari 2.000 per unit itu didapatin dari 10.000 dikurang dengan 8.000. Selanjutnya, menurunkan harga dari satu pesanan khusus. Analisis biaya diferensial adalah alat bantu bagi manajemen untuk memutuskan berapa harga yang dapat dikenakan oleh perusahaan untuk menjual barang tambahan. Dalam prakteknya, seringkali sulit untuk menentukan apakah suatu tawaran untuk membeli output tambahan benar-benar merupakan tambahan bisnis. Jika manajemen memutuskan bahwa tawaran untuk membeli pada harga yang dikurangi adalah benar tambahan bisnis, maka dampak jangka panjang dari penjualan ke pelanggan lain adalah reaksi pesaing sebaiknya juga dipertimbangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaini. Adapun contoh soalnya, yaitu kapasitas produksi PT Panen Raya per bulan adalah 18.000 unit. Pada pertengahan bulan Januari 2012, perusahaan tersebut telah memproduksi dan menjual 10.000 unit dari produksinya di bulan tersebut dengan harga 14.000 unit. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 10.000 unit tersebut adalah sebagai berikut. Untuk biaya bahan baku langsung sebesar 20 juta. Untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar 35 juta, untuk biaya overhead variabel sebesar 15 juta, untuk biaya overhead tetap sebesar 24 juta, biaya pemasaran variabel sebesar 10 juta, biaya pemasaran tetap 4 juta, dan biaya administrasi 9 juta. Total dari keseluruhan yaitu 117 juta. Setelah menjual 10.000 unit produksinya, salah satu pelanggan PT Panen Raya yaitu PT Pelangi pada akhir bulan Januari 2014 mengajukan penawaran pembelian sebanyak 6.000 unit produk PT Panen Raya dengan harga 10.000 per unit. Bisakah tawaran tersebut diterima dan mengapa? Untuk perhitungannya diketahui kapasitas produksinya itu 140.000. Produksi awalnya 100.000, harga jual awalnya 15.000, produksi tambahannya itu 40.000, dan harga jual tambahannya itu 12.000. Untuk penjualannya, penjualan awal 100.000 unit itu 1.500.000.000. 1 miliar. Iya, 1.500.000.000 itu dari harga jual awal dikali produksi awal. Mohon maaf, untuk penjualannya itu 150 juta dari harga jual awal dikali produksi awal. Dan untuk penjualan tambahan 40.000 unitnya itu sekitar 480 juta dari harga jual tambahan dikali produksi tambahan. Kalau untuk biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, itu masih sama harganya dengan yang di atas. Terus untuk penjualan tambahan per unitnya itu, dalam biaya bahan langsung itu dihitung dari 20 juta dibagi 10.000. Jadi hasilnya 2.000. Dan penjualan tambahan 40.000 unit itu 40.000 dikali 2.000, jadi hasilnya 80 juta. Next, kesimpulannya, jadi perusahaan tetap memperoleh margin kontribusi sebesar 80 juta, sedangkan secara keseluruhan perusahaan tetap memperoleh laba usaha yang lebih besar, yaitu sebesar 410 juta. Jika menerima pesanan tambahan tersebut dibanding sebesar 330 juta jika menolak. Next. Memutuskan untuk menutup fasilitas. Dalam jangka pendek, suatu perusahaan akan lebih baik jika beroperasi daripada tidak beroperasi, selama produk atau jasa yang dijual menutup biaya variabel dan memberikan kontribusi terhadap penutupan biaya tetap.
Penutupan fasilitas tidak menghilangkan semua biaya, beban penyusutan, bunga, pajak properti, dan asuransi terus ada walaupun tidak ada aktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatwa Adli. Memutuskan untuk menghentikan produk tertentu. Menghentikan produksi suatu produk memerlukan analisis terhadap data, biaya, dan pendapatan yang relevan. Beberapa manfaat muncul dan program evaluasi produk yang terstruktur dan kontinu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan produk yang akan dihilangkan atau yang akan dijadikan lebih menguntungkan. Sekian dari kelompok 11. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.